My name is Ichabod Crane, and I became a spy under the command of General Washington. George Washington. Do you know him? Halo warga Plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue bakal melanjutkan cerita pada video sebelumnya, yaitu episode kedua dalam serial yang berjudul Sleepy Hollow. Untuk yang belum nonton episode pertamanya bisa klik link di atas. Melanjutkan misteri sebelumnya, pada episode kedua ini Ichabod dan Abby harus menghentikan seorang penyihir demi mencegah terjadi teror lainnya. Meski perselisihan kerap terjadi, tapi keduanya harus bekerja sama guna menjaga ketentraman seisi kota. Lalu apakah keduanya berhasil menyelesaikan misinya ataukah sang penyihir yang justru mendapat keinginannya? Jadi tanpa menunggu lama, silakan pasang headsetnya dan inilah alur ceritanya. Cerita dimulai dengan ditampilkannya Ichabod yang sedang dikejar oleh penunggang kuda tanpa kepala. Bukan hanya satu, tapi ada 4 penunggang kuda yang mengejarnya sambil beriringan satu sama lain. Mereka memacu kudanya hingga membuat Ichabod terpojok. Untungnya Katrina menyelamatkannya dari keempat pasukan pembawa kiamat tersebut. Melalui pertemuan singkat ini, Katrina kembali memperingatkan Ichabod tentang bahaya yang akan dihadapinya. Selain memperingati Ichabod, Katrina juga menyuruh suaminya untuk menghentikan roh kegelapan yang menurutnya akan bangkit untuk membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Ichabod kemudian menanyakan setiap kebingungan yang ada di kepalanya. Namun belum sempat mendapat jawaban, Ichabod sudah keburu terjaga dari tidur lelapnya. Setelah bangun dari tidurnya, Ichabod mencoba beberapa hal baru yang tidak dapat ditemukan dalam kehidupan masa lalunya. Meskipun di beberapa bagian telah ditulis sebuah instruksi, tetapi Ichabod masih saja terkejut begitu mencoba salah satu dari barang tersebut. Merasa tak begitu mahir menggunakan alat modern, Ichabod pun memutuskan untuk keluar dari rumah, yang tentu saja langsung dihadang oleh para polisi. Bukan tanpa sebab polisi berlaku demikian karena saat ini Ichabod sedang dalam posisi menjadi tahanan rumah. Dia hanya bisa keluar ketika ditemani oleh rekannya, yaitu Abby yang sedang berdebat dengan atasannya memperjuangkan argumen terkait kejadian yang menghebohkan Sleepy Hollow. Di kantor polisi ini, Abby terus menyampaikan pendapatnya khususnya tentang penunggang kuda tanpa kepala. Namun bukannya mendapat dukungan dari rekannya, Abby justru disuruh berhenti membahasnya karena polisi yang pernah bersamanya menarik kembali tentang kesaksiannya. Mendengar hal itu, Abby lantas bercerita tentang kematian janggal yang dialami oleh mantan rekannya. Maka dari itu, atasannya yang bernama Irving kemudian membawanya untuk melihat rekaman CCTV. Lalu begitu mereka menontonnya, ternyata yang terjadi berbeda dengan kesaksian Abby. Lebih parahnya lagi, sang atasan kelihatannya menganggap ada sesuatu yang salah dengan pikiran Abby. So you think we're both crazy? Possibly. Look, I can't explain what's going on here. Abby yang masih bimbang dengan pikirannya kemudian mengenakan seragam untuk menghadiri pemakaman rekannya. Tak lupa juga dia mengajak Ichabod untuk menemaninya meskipun dari jarak yang sangat berjauhan. Rangkaian upacara pemakaman pun berlangsung hikmat. Oleh karenanya Ichabod kemudian menghampiri Abby. Tujuannya tentu saja untuk menceritakan mimpinya. Panjang lebar Ichabod menjelaskan, akan tetapi reaksi Abby tidak seperti yang diharapkan. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah karena hatinya bergejolak akibat ketidakpercayaan yang dilontarkan oleh atasannya sendiri. What are you talking about? She was referring to a witch. Di tempat yang berbeda, Andy yang sebelumnya tewas mengenaskan kini kembali dibangkitkan. Aktor yang berperan dalam kejadian ini adalah sosok makhluk bertanduk yang juga pernah dilihat oleh Abby. Makhluk mengerikan ini kemudian memberi perintah kepada Andy untuk membebaskan seseorang. Tanpa berpikir panjang, mantan polisi ini bergegas menuju ke sebuah bangunan tua. Begitu sampai, dia meletakkan sebuah kalung dan tiba-tiba saja muncul sosok wanita yang penuh dengan luka bakar. Melihat hal itu, Andy kemudian menyampaikan sebuah pesan kepada sosok yang berada di depannya tersebut. The ashes of the pious will ordain your resurrection. Take their flesh, and you will reclaim yours. Kita kembali menyaksikan sebuah adu mulut yang lagi-lagi terjadi.
Apalagi kalau bukan Ichabod dan Abby yang memperdebatkan tentang kejadian beberapa hari lalu. Ichabod bercerita awalnya dia juga tidak mempercayai kejadian mistis, hingga kemudian Jenderal Washington mengutusnya dalam sebuah perang rahasia untuk bertempur dengan pemilik kekuatan aneh. Mendengar hal itu, Abby tergugah dan menceritakan pengalamannya pasca melihat iblis saat bersama saudarinya. Menurutnya itu adalah masa terkelam karena pada saat itu dia sampai mengkonsumsi narkoba untuk melupakan pengalaman pahitnya. Untungnya dia tidak sampai dimasukkan ke dalam penjara karena almarhum sheriff memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Berkat kejadian itu, hubungan pertemanan terjalin begitu erat antar keduanya. Nostalgia pun tak dapat dihindarkan, hingga kemudian sebuah dering telepon membuyarkan lamunan Abby. Go ahead, Charlie 101. You said to keep a lookout for any unusual activity. I think I got something. Setelah mendapat sebuah laporan, Abby dan Ichabod segera menuju tempat kejadian perkara. Begitu sampai, keduanya terkejut karena menyaksikan seorang pengemudi yang sudah tidak bernyawa. Ironisnya, kondisi pengemudi ini sangat mengerikan karena sekujur tubuhnya terbakar meninggalkan sebuah lubang di bagian dadanya. Melihat kejadian mengerikan tersebut, Ichabod bercerita kepada Abby bahwa dia pernah mengalami hal ini sebelumnya, tepatnya ketika dirinya sedang terjun dalam sebuah peperangan. Meski dia tidak ingin mengingat kejadian pilu tersebut, tapi mau tidak mau Ichabod harus menyampaikan bahwa dalang dibalik kejadian tersebut adalah seorang pendeta yang mempunyai julukan Serilda dari Abaddon. Oleh sebab itu, keduanya pun sepakat untuk mencari informasi guna mengungkap identitas pelaku yang beraksi di tengah malam di balik pekatnya kabut. That strips my conscience bare. It's witchcraft. Pencarian informasi yang dilakukan Ichabod dan Abby ternyata tidak berjalan mulus. Penyebabnya adalah karena seluruh berkas almarhum sheriff sudah dipindahkan. Beruntung Ichabod mengetahui jalan pintas yang menuju ruang penyimpanan. Dengan sebuah martil di tangannya, Ichabod membobol tembok dan membuat jalannya sendiri. Melihat hal itu, tentu saja Abby sangat ketakutan. Akan tetapi dia tidak punya pilihan, sehingga mau tidak mau letnan muda itu hanya bisa mengikuti Ichabod. Selang beberapa lama, akhirnya mereka sampai dan langsung membuka catatan milik almarhum sheriff. Lembar demi lembar mereka baca hingga kemudian ditemukan bagian yang menceritakan tentang Serilda. Dikisahkan beberapa ratus tahun lalu ada seorang penyihir yang tertangkap di hutan sekitar Sleepy Hollow. Penyihir ini lalu diikat dan dibakar hidup-hidup. Namun sebelum kehilangan nyawanya, sang penyihir berkata bahwa dia akan kembali bangkit dengan memanfaatkan garis keturunan sang hakim. Ashes of your ancestors will be mine. She requires the ashes of his descendants to return to life. Mendapat informasi tersebut, lantas Ichabod dan Abby segera menuju kediaman keluarga Hemington yang merupakan garis keturunan sang hakim selain anggota keluarga Ford. Tanpa perlu menunggu pagi datang, mereka langsung memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan anak laki-laki yang pada sore harinya sudah diincar oleh Andy. Beruntung Ichabod dan Abby sampai tepat waktu dan berhasil menyelamatkan bocah laki-laki tersebut. Akan tetapi ternyata Serilda sudah berhasil mendapat keinginannya, yaitu sebuah guci kremasi yang di dalamnya berisi abu Tuan Hemington. Sebagai informasi, bocah laki-laki yang ditemui Andy merupakan anak adopsi, sehingga tidak memiliki garis keturunan langsung dengan sang hakim. But the boy is the last remaining Hemington by blood, is he not? No, Kyle's adopted. My husband was the last Hemington. Why? Selepas percakapan dengan keluarga Hemington, Ichabod dan Abby memutuskan untuk kembali ke terowongan yang menuju ruang penyimpanan. Hal itu dilakukan karena selain menjadi jalan pintas menuju ruang penyimpanan, terowongan ini juga digunakan untuk memakamkan para penyihir. Salah satunya adalah Serilda. Maka dari itu mereka berdua memutar kembali mobilnya untuk menuju terowongan tersebut dengan harapan bisa membakar tulang Serilda sebelum penyihir ini menggali makamnya terlebih dahulu. Akan tetapi begitu mereka sampai, ternyata kuburannya sudah dibongkar, sehingga ritual kebangkitan penyihir akhirnya sukses dilakukan oleh Serilda. Crane. Kebangkitan Serilda menimbulkan kecemasan dalam diri Abby dan juga Ichabod, terutama ketika Serilda bisa mencium bau Katrina dalam diri Ichabod.
Melalui mulutnya, Sherilda berkata bahwa Katrina membatasi kekuatan Ikabod. Selain itu, Sherilda juga mengungkapkan bahwa Katrina dikurung dalam dunia di antara banyak dunia. Dan setelah percakapan itu, Sherilda langsung berlari untuk menyerang kedua orang yang berusaha menghentikannya. Pertempuran antar kedua kubu ini tidak berlangsung lama, karena dengan mudah Ikabod menjebak Sherilda lalu meledakkan terowongan dengan memanfaatkan Messiu yang berada di lokasi. Setelah kejadian itu, Abby dan Ikabod kembali ke kantor polisi untuk membahas strategi selanjutnya. Namun tampaknya Abby masih belum bisa menerima semua kejadian yang terjadi beberapa hari ini. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk melipir sejenak dan mengunjungi ruang almarhum Sheriff. Di sini dia tampaknya sangat merindukan almarhum karena di hadapannya tiba-tiba muncul sosok almarhum yang sangat dirindukannya. Melalui pertemuan singkat ini, sang sheriff menasihati Abby agar tidak takut dengan ruang 49. Belum sempat menanyakan alasannya, Ikabod sudah berada di belakangnya dan bayang-bayang almarhum sheriff perlahan kian sirna. Kemudian di akhir episode ini kita diajak untuk mengunjungi ruang 49, di mana di dalamnya terdapat saudari Abby yang bernama Jenny. Berkat kunjungan singkat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana Jenny kerap diperlakukan seperti orang dengan gangguan jiwa. Padahal yang sebenarnya terjadi, wanita ini kerap didatangi oleh monster seperti yang ditampilkan dalam adegan berikut.